Seni adalah bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Ragam karya seni terekam sejak ribuan tahun lalu dalam sejarah Nusantara. Institut Kesenian Jakarta adalah kawah candra di muka yang mencetak para seniman. Dengan dukungan pemerintah daerah Jakarta, IKJ berperan sebagai pelopor pendidikan seni dan penggerak industri budaya. Salah satu alasan kenapa saya memilih IKJ itu sangat menyenangkan, sangat berkeluargaan. Dan hal itu akan membantu kita untuk menentukan keputusan-keputusan kreatif. Justru itu jadi kekuatannya. Jadi ya keunggulannya di situ. Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, tempat kreativitas dan imajinasi dirayakan. Pendidikan khas sekolah film membekali mahasiswa dengan wawasan dan sikap berkesenian sebagai kreator dan daya kritis sebagai filmmaker profesional. FFTV IKJ mencetak para sineas untuk garda terdepan perfilman Indonesia. Bagi gue IKJ adalah dasar awal di mana semua proses kreatif penciptaan, prosedur, workflow, kreativitas Itulah yang diperhatikan oleh para abang-abang kita, para dosen-dosen kita. Yang mana kiprahnya di dunia industri film maupun di industri televisi itu sudah tidak diragukan lagi. Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta, arena penempaan insan kreatif pertunjukan. Mahasiswa dibentuk menjadi pelaku profesional industri seperti sutradara, aktor, penari, pemusik, koreografer, komposer, penata suara, dan banyak lagi pilihan karir lain. FSP IKJ adalah pelestari tradisi sekaligus inkubator gagasan untuk masa depan seni pertunjukan tanah air. Nah, ketika masuk program studi seni teater, dosen-dosen mengeluarkan potensi-potensi yang ada di setiap mahasiswanya. Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta, tempat belajar para pelopor seni. Mahasiswa FSRD IKJ dibimbing untuk menyampaikan gagasan melalui karya. Perkuliahan dilakukan dalam kelas interaktif, workshop, dan terjun langsung ke dunia industri. FSRD IKJ mencetak para praktisi unggul untuk menjawab tantangan industri kreatif. Paling berkesan di IKJ itu adalah pertemanannya antar jurusan gitu. Jadi selain memang kuliahnya sendiri gitu ya, kita dapat banyak ilmu pas saat kuliah, tapi banyak pengalaman juga, kenal sama berbagai bidang di kampus gitu kan, karena kita sebagai Fakultas Seni Rupa itu nggak ketemu teman-teman di kafe doang gitu. Jadi ada ketemu anak lukis, ketemu seni murni grafis, ketemu seni patung, karya kayu, karya tekstil gitu. Jadi itu adalah pengalaman yang nggak terlupakan yang akhirnya bisa jadi pengaruh yang kuat ketika sudah bekerja di dunia yang lebih profesional. Sekolah Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta adalah ruang interdisiplin yang memperluas terminologi karya dan mengeksplorasi isu kesenian. Sekolah Pasca Sarjana IKJ melahirkan para kreator, peneliti, dan pengkaji kesenian dalam dinamika kebudayaan urban. menjadi kritikus, kalau menurut saya memang sebaiknya sih bersekolah. Dengan kita bersekolah, itu tentunya nanti kita akan lebih mudah untuk bisa membedah atau mengkaji film yang ingin kita teliti atau kita kritisi, seperti itu. IKJ adalah pijakan penting bagi lanskap pendidikan seni, melewati segala dinamika zaman hingga era disrupsi teknologi. Institut Kesenian Jakarta akan selalu menembus batas-batas baru dan konsisten sebagai tonggak pendidikan seni Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Sugiarto, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Seni Budaya Jakarta, Dr. Ing Haji Fauzi Bowo, Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta, Profesor Dr. Ilza Mayuni MA beserta jajarannya, Dr. Indah Cahyawulan MSN, Rektor Institut Kesenian Jakarta beserta jajarannya, Senat Institut Kesenian Jakarta, Lembaga Penjaminan Mutu IKJ dan Lembaga Pengawas Internal IKJ,
pimpinan pejabat perwakilan dari Perguruan Tinggi Seni Indonesia, pimpinan pejabat perwakilan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pimpinan pejabat perwakilan dari LL Dikti Wilayah 3 Jakarta, pimpinan pejabat perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hadirin tamu undangan, para dosen dan mahasiswa IKJ, para sponsor Bank BNI, IFG Live, Asuransi Bumida, Abadi Jaya Foto, Dapur Pangeran, Holland Bakery, Kanya Fashion Designer, beserta alumni Institut Kesenian Jakarta Sinema Angkatan 1987. Selamat datang di Auditorium Kampus Institut Kesenian Jakarta dalam rangka Disnatalis IKJ ke-54, 26 Juni 2024. Terima kasih. Hadirin dipersilakan berdiri dengan sikap sempurna dan mari sejenak kita menundukkan kepala menurut kepercayaan masing-masing untuk mengenang para guru dan tokoh di IKJ yang telah berjasa dan yang belum lama ini pergi mendahului kita semua. Almarhum Gerzon R. Ajaiwaila, almarhum Fabianus K. Hyapianto, dan almarhum Oki Arfi. Dan semoga kepada para generasi penerus IKJ senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pidato Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta oleh Profesor Dr. Ilza Mayuni MA yang akan disampaikan oleh Dr. Melina Surya Dewi SPD MSI selaku Wakil Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta, Profesor Dr. Ilza Mayuni yang pada hari ini tidak bisa hadir karena perlu atau harus mengikuti workshop di Lamdik yang tidak bisa ditinggalkan. Perkenankan kepada saya untuk menyampaikan sambutan beliau sebagai Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta pada Dies Natalis Institut Kesenian Jakarta ke-54. Yang saya hormati Bapak Dr. Ing Fauzi Bowo, Ketua Pembina Yayasan Seni Budaya Jakarta, Rektor Institut Kesenian Jakarta beserta seluruh jajaran pimpinan, Profesor Dr. Ignatius Bambang Sugiharto dan dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung,
yang akan memberikan pidato seni pada hari ini, Dr. Muhammad Amin, MSN, MA, selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Film dan Animasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ibu Prita Eka Sari, ST, MSI, selaku Ketua Tim Kerja Sumber Daya Pendidik LL Dikti Wilayah 3. Pimpinan Bank BNI dari pusat dan cabang, ketua dan anggota Senat, para sivitas akademika dan tenaga pendidik. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hanya atas rahmat-Nya kita dapat memperingati Dies Natalis Institut Kesenian Jakarta ke-54 yang membahagiakan kita semua. Patut kita syukuri, dalam usianya yang lebih setengah abad, IKJ teguh berdiri dan berkontribusi signifikan bagi pendidikan dan dunia seni. Pilihan tema Dies Natalis IKJ tahun ini, Involving Perspective, Unleashing Boundless Creativity, sungguh tepat merepresentasikan komitmen IKJ melalui sudut pandang yang bertumbuh untuk kreativitas tak terbatas dalam menjawab tantangan era revolusi 4.0 dan era society 5.0, Unleashing Boundless Creativity, yang diartikan bahwa IKJ sebagai institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni dapat menginspirasi inovasi, merangsang kreativitas, dan menciptakan solusi yang baru dan relevan untuk tantangan dan kesempatan yang dihadapi. Kreativitas yang berkembang membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif dan menghadapi perubahan dengan pemikiran yang segar dan inovatif, terutama bagi pendidikan dan dunia seni. Di antara tantangan besar tersebut adalah peningkatan kapasitas IKJ untuk terus berkarya di tengah laju teknologi informasi yang tidak terbendung dan perubahan tatanan kehidupan yang tidak terduga. Seperti berselancar di atas gelombang, IKJ tidak saja perlu menjaga keseimbangan tetapi juga harus meningkatkan stamina, melakukan perubahan yang signifikan dan dengan terus berinovasi untuk mencapai visi. Kemajuan teknologi telah membuka peluang baru dalam pendidikan seni, seperti perangkat lunak, desain grafis, animasi, virtual reality, artificial intelligence, dan augmented reality untuk mengeksplorasi kreativitas tanpa batas. Merayakan hari jadi IKJ yang ke-54 ini merupakan momen yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi bagi pengembangan IKJ ke depan, untuk menumbuhkan kreativitas tanpa batas. Kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi kata kunci agar karya cipta sivitas akademika IKJ tidak saja dapat dinikmati, tetapi juga dihargai dunia internasional. Scott Adam mengatakan, creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. Untuk itu, kita perlu berkaca pada apa yang sudah kita lakukan di masa lalu dan apa yang akan kita perbaiki dan tingkatkan untuk masa yang akan datang. Sebagai pelopor lembaga pendidikan tinggi seni, IKJ dalam usianya yang lebih 5 dekade diharapkan mampu menyikapi perubahan zaman dengan memperkuat kerjasama internal serta kolaborasi lintas perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
menuju Indonesia Emas menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis sebagai alternatif strategi memenangkan persaingan global. Ekonomi kreatif ditandai upaya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Kedepan, IKJ perlu mengembangkan berbagai kolaborasi dan inovasi untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang seni yang andal, lincah menghadapi tantangan zaman, dan berdaya untuk memajukan seni di masa datang. Memperingati hari lahir IKJ yang ke-54 ini, Yayasan Seni Budaya Jakarta sebagai badan penyelenggara IKJ juga berefleksi. Sepanjang 12 tahun melayani IKJ, masih banyak keterbatasan yang dilalui. Namun, yayasan terus bekerja dalam senyap, terutama dalam hal penguatan tata kelola dan pengembangan sumber daya. Tanpa henti, YSBJ berupaya meyakinkan pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta bahwa IKJ yang dilahirkan dari rahimnya memerlukan dukungan berkelanjutan untuk mencapai visi IKJ menjadi perguruan tinggi seni urban yang unggul. Alhamdulillah, dukungan daerah khusus Jakarta untuk YSBJ dan IKJ makin hari makin signifikan. Pada momen yang istimewa ini, Yayasan Seni Budaya Jakarta menyampaikan penghargaan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta, segenap pimpinan Institut Kesenian Jakarta, dan seluruh sivitas akademika yang telah bekerja bahu-membahu sehingga IKJ mencapai usia 54 tahun. Dengan semangat perubahan untuk terus berinovasi dan beradaptasi, IKJ akan mampu menembus batas dan menjadi pelopor seni urban di masa yang akan datang. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Juni 2024. Profesor Dr. Ilsa Mayuni MA, Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta. Terima kasih, demikian saya sampaikan sambutan dari Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta. Terima kasih. Congratulations on the 54th anniversary of IKJ. I wish for the continued success of your institute in the years to come. Hello, my name is Tae Yu, and I am the president of Seoul Institute of the Arts in the Republic of Korea. Over time, Indonesia has made significant contributions to the world through their arts and culture. IKJ, as the premier arts institute of Indonesia, you have played a vital role in fostering the artistic leaders of the past, present, and future. As our institute shares many of the same educational goals, we hope for further exchanges and collaborations so that we may together cultivate global leaders. Once again, on this momentous occasion, we celebrate your excellent accomplishments and will champion your institution as you play the role of beacon in the future. Pidato Rektor Institut Kesenian Jakarta oleh Dr. Indah Cahyawulan MSN. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih.
Ini mohon maaf pidatonya kelihatannya penting ya, jadi ada jeda lama. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Bapak Iwan Henry Wadana SE MSI atau yang mewakili, Direktur Animasi Musik dan Film Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Amin Abdullah, pimpinan dan pejabat perwakilan dari LL Dikti Wilayah 3 Jakarta, Ketua Pembina Yayasan Seni Budaya Jakarta Dr. Ing Haji Fauzi Bowo, Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Profesor Dr. Ilsa Mayuni MA, beserta jajarannya yang diwakili oleh Ibu Ina dan Pak Bambang, para rektor yang mewakili dari Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni di Indonesia, Ketua Senat Institut Kesenian Jakarta Dr. Citra Semaradewi SSN MSI, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IKJ Bapak Bratmaka Darsono MSN, Ketua Lembaga Pengawasan Internal IKJ Bapak Dionysius Bowo MSN, para Ketua Senat Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana, para Dekan, Direktur, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Institut Kesenian Jakarta, para Ketua dan Sekretaris Program Studi, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan Institut Kesenian Jakarta, para alumni IKJ, dan para tamu undangan dan para sponsor yang saya muliakan, khususnya dari BNI yang sudah hadir lengkap ya Pak timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita semua, sehingga kita dapat memperingati Disnatalis Institut Kesenian Jakarta yang ke-54 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan perkembangan teknologi dan wacana di masyarakat, semakin ditemukan wilayah-wilayah eksplorasi baru untuk kemajuan peradaban manusia yang belum terbayangkan sebelumnya. Dunia kesenian pun menjadi terdorong untuk turut mengeksplorasi wilayah baru yang potensial untuk pengembangan dunia kesenian yang selalu membutuhkan media sebagai sarana ekspresi. Muncul tantangan baru ketika teknologi media menjadi semakin jauh dari konvensi sebelumnya. Pemahaman tentang tubuh, material, panggung, alat, dan sebagainya terkait sarana ekspresi kesenian perlu didefinisi ulang. Demikian juga dengan bahasa, idiom, gaya dalam seni yang turut bergeser seiring perkembangan sosial budaya masyarakat. Ketika penanda kategori seni konvensional seperti bahan, teknik, alat, penginderaan yang dipakai, dan lain sebagainya sudah sulit mewadahi bentuk kesenian baru, maka akan muncul pertanyaan tentang apa itu seni, yang hakiki terlepas dari kesemua penanda awal tersebut, serta bagaimana suatu kesenian bisa dinilai. Konsekuensinya, ekosistem pada wilayah-wilayah eksplorasi baru akan mempengaruhi bagaimana kesenian dipandang dan dinilai. Secara bersamaan, sudut pandang baru tersebut membuka peluang lebih luas dan lebih menantang bagi kita, para seniman, para kreator, untuk menciptakan karya-karya dengan konsep dan pendekatan baru yang pada akhirnya akan mengembangkan kesenian sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Sudut pandang baru ini membuka pintu ke arah pembebasan kreativitas tanpa batas yang dapat menghasilkan ekspresi seni dalam pendekatan yang baru. Disadari bahwa wilayah kreativitas tersebut banyak membawa dimensi permasalahan baru. Wilayah kreativitas terkait kecerdasan intelektual misalnya akan menghadapi masalah hak atas kekayaan intelektual, wilayah ketenagakerjaan, perdebatan nilai seni, dan lain sebagainya. Sebagai perguruan tinggi seni, IKJ mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengkaji secara positif berbagai sudut pandang ini sebagai persiapan menghadapi era yang akan datang. Komitmen IKJ untuk dapat mendorong bagaimana diskusi dan perdebatan itu terjadi sudah dimulai dengan dilaksanakannya Seminar Nasional IKJ dengan tema kecerdasan buatan dan seni di akhir tahun kemarin. Dan diskusi tersebut akan dilanjutkan tahun ini dengan pelaksanaan International Seminar on Art, Artificial Intelligence and Society dengan tema Redefining Art and Creativity in the Domination of Artificial Intelligence in 21st Century and Beyond, yang akan bekerjasama dengan perguruan tinggi seni internasional yang sudah memiliki MOU dengan IKJ seperti Seoul Institute of the Arts Korea, Griffith University Australia, Erasmus Swiss, dan sebagainya.
Hadirin yang saya hormati, dalam semangat Disnatalis ke-54 ini, Institut Kesenian Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan serta memperluas pemahaman tentang kreativitas melalui berbagai kegiatan. Antara lain mengedukasi masyarakat khususnya di lingkungan IKJ mengenai peran penting kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan seni, teknologi, dan industri dalam ekosistem kesenian saat ini. Mendorong masyarakat khususnya di lingkungan IKJ untuk lebih menghargai dan mengembangkan potensi kreatif mereka. Mendorong masyarakat khususnya di lingkungan IKJ untuk memahami dan mengapresiasi sebagai bentuk kebaruan dalam ekspresi seni dan pendekatan kreatif. Selain itu, IKJ juga mendorong program kolaborasi dan inovasi untuk meluaskan perspektif dengan kegiatan antara lain menyajikan berbagai pandangan dan pengalaman dari pakar, seniman, dan praktisi dalam bidang seni dan kreativitas, menciptakan ruang untuk kolaborasi antar disiplin ilmu dan antar individu dari berbagai latar belakang yang memiliki concern yang sama, menguatkan jaringan dan komunitas seni untuk bersama-sama mengelaborasi permasalahan yang dihadapi dalam perspektif pendidikan dan praktik seni, menginspirasi masyarakat untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif melalui kerjasama dan sinergi, dan secara khusus mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam menciptakan dan menyajikan karya seni, menemukan kemungkinan baru dalam seni melalui teknologi digital dan media baru. Implementasi kegiatan yang bersifat kolaborasi dan edukasi kepada masyarakat dalam 1 tahun terakhir ini cukup banyak sudah dilakukan. Sesuai amanat pemerintah untuk perguruan tinggi dapat membuat program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan terdekat kampus. IKJ mengadakan program penelitian dan pengabdian masyarakat berupa workshop, diskusi, dan pendokumentasian kehidupan masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen dan mahasiswa pasca sarjana IKJ melalui IKJ Urban Creative Hub untuk warga RW 01 Kelurahan Cikini Menteng, Jakarta, yang ujungnya menghasilkan pagelaran pengalaman warga spektakel kota di Teater Wahyu Sihombing Taman Ismail Marzuki. Eksplorasi penggunaan teknologi juga dilakukan melalui pembelajaran di kelas yang dibuktikan dengan diperolehnya prestasi mahasiswa baru-baru ini saja, yaitu menjadi juara 1 video mapping competition Old Town Menyala, tim Quattro Animation dari mahasiswa Prodi Desain Komunikasi Visual IKJ untuk Jakarta Modern dan Teknologi 2024. Hadirin yang saya hormati, berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangkaian Disnatalis IKJ ke-54 merupakan implementasi dari tema Disnatalis IKJ ke-54, yaitu sudut pandang yang bertumbuh dan kreativitas tak terbatas yang memberikan makna, harapan IKJ untuk dapat memberikan dampak positif yang luas, baik bagi individu, peserta maupun komunitas seni secara keseluruhan, serta mendorong perkembangan seni dan kreativitas yang berkelanjutan. Tema ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi kampus seni dalam memanfaatkan frontiers atau horizon yang telah ditemukan untuk terus berkembang ke arah yang lebih maju. Dalam usia ke-54, Institut Kesenian Jakarta memang sudah tidak bisa dikatakan muda, tetapi IKJ masih terus bertumbuh dan terus berprestasi di tingkat lokal, nasional maupun internasional untuk melengkapi prestasi yang telah dicapai saat ini oleh mahasiswa dan dosen dan bahkan alumni. Sebagian prestasi internasional yang diperoleh di tahun 2024 ini diantaranya adalah mahasiswa Fakultas Film dan Televisi Luisa Anabia Oklana berhasil lolos dalam mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program IISMA di Hanyang University, Korea. Mahasiswa program studi Desain Produk Mode dan Busana Fakultas Seni Rupa dan Desain Amartya Safa berhasil lolos juga mengimplementasikan program MBKM melalui program IISMA di Universitas Roma La Sapienza, Italia. Kemudian menjadi juara 1 tingkat internasional pada IT Film Festival yang dilaksanakan di 3 negara, Indonesia, Vietnam, dan Korea Selatan, yang diperoleh George Valentino, mahasiswa Prodi Televisi dan Film IKJ. Kemudian Sunset Alverno terpilih sebagai satu-satunya film dokumenter karya mahasiswa dari Indonesia yang dibuat oleh Gilang Alparizi yang merupakan mahasiswa Fakultas Film dan Televisi di ajang Festival Film dan Video Pelajar Internasional di Beijing, China. Kemudian untuk pengembangan SDM, para dosen di IKJ dalam 2 tahun terakhir ini ada sekitar 40 yang sedang melakukan studi lanjut S3 di berbagai perguruan tinggi seni. Kemudian
mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang diperoleh oleh salah satu dosen IKJ, Bau Krispati, untuk melanjutkan studi S3 di Tokyo University of Foreign Studies. Kemudian Asep Topan Milyono mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia untuk melanjutkan studi S3 di University of Sydney. Hadirin yang saya hormati, tidak hanya dosen mahasiswa yang berprestasi, bahkan para alumni IKJ juga telah membawa harum nama IKJ dengan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian yang diperoleh prestasi di tingkat internasional adalah Regas Banu Teja, alumnus Fakultas Film dan Televisi, meraih Best International Feature Film Budi Pekerti pada ajang Santa Barbara International Film Festival di Amerika Serikat. Roy Lolang, alumnus Fakultas Film dan Televisi, meraih Best Director of Cinematography dalam film Cinta Bete, The Woman Crowned with a Crescent Moon di ASEAN International Film Festival and Award. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya semangat dan harapan bertumbuh dengan kreativitas tak terbatas akan terus dihasilkan oleh para mahasiswa, dosen, dan juga alumni untuk memberikan prestasi yang gemilang bagi IKJ dan berdampak besar bagi masyarakat di Indonesia. Akhir kata, kami mewakili segenap unsur pimpinan dan sivitas akademika mengucapkan terima kasih yang seberas-besarnya atas dukungan semua pihak terhadap seluruh rangkaian kegiatan Disnatalis IKJ ke-54 ini. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Jangan lupa atuh cemilan dibawa dalam tas. Selamat di IKJ ke-54, teruslah bertumbuh, ciptakan kreativitas tak terbatas. Terima kasih. Selanjutnya, pidato seni berjudul Kreativitas yang Menembus Batas yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Bambang Sugiarto. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Profesor Dr. Bambang Sugiarto adalah pendiri yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Humanitas atau dikenal Integrated Arts yang bernaung di bawah Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dan hingga saat ini beliau aktif mengajar di Universitas Katolik Parahyangan, Pasca Sarjana FSRD ITB, ISI Yogyakarta, dan juga UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Bambang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Bapak, para pimpinan Yayasan Seni dan Budaya Jakarta, Bapak Fauzi Bowo, Ibu Ina, Ibu Rektor, para penjabat struktural, para dosen, juga mahasiswa dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pada peringatan Hari Lahir Pendidikan Tinggi Seni IKJ ini, memang ada baiknya kita merenungkan kembali hal misterius yang merupakan inti dari kesenian dan sekaligus nyawa dari seluruh kehidupan, yaitu kreativitas. Bapak Ibu sekalian, seluruh kehidupan lahir dari kreativitas. Kreativitas yang berkembang biak dan setiap kali melahirkan kreativitas baru lagi. Seluruh kehidupan adalah proses kreatif. Proses penciptaan tiada henti. Kreativitas yang terus-menerus melipat gandakan diri. Kreativitas adalah energi abadi. Kreativitas adalah virus yang terus-menerus berkembang, bermutasi, dan tak pernah mati. Saudara sekalian, secara fisik, sebenarnya manusia adalah makhluk prematur jika dibandingkan dengan binatang. Binatang hanya perlu 1-2 jam setelah dilahirkan untuk bisa berdiri dan berlari-lari.
Manusia butuh waktu 1-2 tahun untuk bisa tegak, mulai bicara dan berjalan sendiri. Namun, berkat imajinasi, nalar, dan kemampuan kreatifnya yang tinggi, manusia tak lagi terkerangkeng oleh hukum alam. Kreativitas di sini adalah proses pembebasan diri. Manusia adalah makhluk autopoetik, ujar biolog Francisco Varela. Makhluk yang mampu menciptakan dunianya sendiri sesuai dengan imajinasi dan aspirasinya pribadi. Bila binatang diprogram oleh alam, manusia justru memprogram alam. Hadirin sekalian, kreativitas adalah virus yang terus-menerus berkembang, bermutasi, dan tak pernah mati. Bersama dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini kreativitas manusia memang semakin menjadi-jadi, kian meledak, dan tak terkendali. Setiap orang kini memiliki gawai pribadi, dan dengan itu mereka bisa berkomentar, mengunduh, memodifikasi, bahkan mencipta konten dan menyebarkannya sendiri. Kreativitas kini bukan lagi privilege kelompok elite tertentu, juga bukan privilege para seniman. Semacam demokratisasi kreativitas terjadi. Melalui media sosial dan internet, siapapun bisa mencipta karya secara tak terduga. Siapapun dalam sekejap bisa menjadi tokoh ternama. Tapi pada saat yang sama, kreativitas juga menjadi sekedar banalitas. Keisengan membuat sensasi dengan memainkan sensualitas. Kreativitas tidak lagi identik dengan kecerdasan jenius yang berkualitas. Dan bersama dengan perkembangan teknologi, kreativitas bahkan bisa juga menjadi sekedar penguasaan kata kunci. Mainkan saja kata kunci atau prompting yang tepat, maka mesin AI akan mencipta dengan cepat bagai tukang sihir yang hebat. Ibu dan Bapak sekalian, di satu pihak teknologi telah membiarkan, memacu, dan mendemokratisasi kreativitas, di pihak lain memang ia sekaligus juga membuat kreativitas kita semakin tergantung kepada teknologi. Posisi teknologi dalam hidup kita memang ambivalen. Teknologi telah menjadi kepanjangan dari organ tubuh manusia, telah mengalami embodiment dan menjadi bagian imanen tubuh kita. Ia telah merasuki kita, telah membentuk cara kita berpikir, cara berhubungan, cara bermimpi, dan cara kita merasa. Inilah kondisi transhuman. Namun pada sisi lain, teknologi justru juga telah melakukan proses disembodiment terhadap kita, telah membebaskan kita dari segala keterbatasan raga. Seperti ditekankan oleh para pemikir seperti Nick Bostrom, Catherine Hayles. Fisikawan Michio Kaku bahkan melihat ini sebagai semacam penyempurnaan kodrat kemanusiaan kita. Sebab katanya, ketika teknologi membuat manusia tak lagi dibatasi oleh konstruksi fisik, manusia justru akan lebih berkiprah berdasarkan kodrat psikis dan spiritualnya yang lebih inti. Sebuah proses menuju pengekalan diri atau immortalisasi. Kreativitas adalah virus yang terus-menerus berkembang, bermutasi, dan tak pernah mati. Saudara sekalian, pandangan optimistis seperti yang dibayangkan Michio Kaku, kendati boleh jadi ada benarnya, bukanlah satu-satunya cara memahami kreativitas. Bila titik tolaknya bahkan bukan pertama-tama kepentingan manusia,
melainkan proses kehidupan seluruh semesta, di mana manusia hanyalah salah satu unsurnya saja, maka kehidupan sudah selalu merupakan proses mutasi yang kreatif, kompleks, dan berkelanjutan. Mutasi itu bukanlah semata-mata akibat unsur eksternal seperti teknologi misalnya, melainkan merupakan karakter imanen dalam proses kreatif alam itu sendiri. Kendati teknologi memang berdampak besar, proses ini secara keseluruhan tetap tak pernah sepenuhnya terkontrol oleh manusia dan tak pernah bisa direduksi ke dalam pola-pola wacana ataupun standar bikinan kita. Di sana manusia tidak pernah sepenuhnya subjek otonom pencipta, seperti yang dibayangkan dalam humanisme modern Barat. Kesadaran tentang hal ini disebut oleh Ratsky dan Wolf sebagai kesadaran post-human, di mana manusia makin menyadari hanyalah bagian kecil dari seluruh semesta yang kreatif. Kreativitas adalah virus yang terus-menerus berkembang, bermutasi, dan tak pernah mati. Dari perspektif post-human, manusia sendiri pun tak ubahnya bagaikan virus. Dengan logika viralnya, ia bermutasi bila lingkungannya atau hostnya berubah. Cara berpikir manusia berubah bila struktur wacana, konsep yang diprioritaskannya, dan simpul-simpul kekuasaan yang menyangganya berubah. Akibat konteksnya berubah. Nah, konteks kita kini adalah perubahan multikompleks akibat interaksi timbal balik antara medan alamiah dan sistem teknologi, khususnya jejaring teknik medik, politik, ekonomik, dan terutama informatik. Dalam arti sibernetika digital. Logika viral bisa dipahami melalui teori kompleksitas yang menyatakan bahwa kesadaran manusia dalam berbagai manifestasinya, yaitu bahasa, pengetahuan, seni, agama, dan sebagainya, adalah sembulan, yaitu emergence, menyembul, sembulan dari interaksi manusia dengan bermacam unsur yang teramat kompleks. Unsur dari dalam diri manusia sendiri maupun dari luarnya. Dengan kata lain, dunia manusia adalah konstruksi artifisial yang terus-menerus mengalami mutasi dalam interaksi dengan realitas di luarnya itu. Konstruksi artifisial itu adalah cara manusia untuk menaklukkan ketidaktentuan kompleksitas realitas. Kompleksitas itu disimplifikasikannya agar dapat dipahami. Jadi dunia manusia sebetulnya adalah dunia yang dibuat-buatnya sendiri. Proses mutasi konstruksi artifisial itu tampak sepanjang sejarah dalam cara kita berbahasa dan berkomunikasi. Komunikasi manusia awalnya bersandar pada noise, bunyi tak beraturan dan tak berbentuk. Ini kemudian bermutasi mengalami modulasi diri, menjadi voice, menjadi aneka bentuk bunyi, seperti masih tersisa pada kelompok-kelompok primata. Dalam komunikasi dengan orang lain, lama-kelamaan voice berubah, bermutasi menjadi speech atau ujaran. Dalam speech terjadi semantisasi suara. Kelak, ketika muncul budaya tulisan dan cetak, terjadi mutasi lain lagi. Jadi virus bahasa ini bermutasi lagi, yaitu terjadi desemantisasi suara. Makna ditangkap dengan cara membaca dalam diam. Tekanan terletak pada sifat okular, sifat penglihatan. Ketika membaca, kita tidak mendengar tapi melihat. Peran pendengaran berkurang. Kini semua itu bermutasi lagi secara lebih mendasar.
Segala proses interaksi dikelola kini melalui imaji digital yang merupakan emergence sembulan dari interaksi dengan teleteknologi, yaitu dengan teknik informatik yang mengembangkan imaji-imaji artifisial melalui sampling berdasarkan khasanah arsip aneka rekaman. Dalam era digital ini, abstraksi ke tingkat virtual semakin radikal, di mana masa lalu dapat diulang, masa depan dialami terlebih dahulu, dan semua menjadi kekinian belaka. Waktu dialami tanpa waktu. Semua khasanah arsip budaya yang spesifik menjadi sampel untuk menciptakan imaji virtual yang kian lepas dari subjek konkretnya. Salah satu dampaknya menyangkut identitas. Misalnya, konsep kami, kita, we, dalam konotasi spesifik, entah kita sebagai orang Jawa, orang Batak, orang Muslim, Kristiani, orang Indonesia, dalam konotasi spesifik tiap komunitas, kini cenderung menghilang. Identitas spesifik pun menghilang. Manusia seolah menyatu dan bisa mengidentifikasi diri sebagai siapapun atau apapun. Aneka batas terlepas. Semua kita bisa menampilkan diri dengan 1000 avatar. Saudara-saudara sekalian, kreativitas adalah virus yang terus-menerus berkembang, bermutasi, dan tak pernah mati. Ada dampak yang lebih mendasar dari teknologi digital, yakni dalam teknologi digital, yang penting pada akhirnya bukanlah isi substansi maupun bentuk imaji, melainkan gerak sekuensial. Gerak sekuensial rangkaian imaji itu sendiri yang disebut oleh Virilio sebagai the logic of disappearance, di mana segala hal muncul dan dengan cepat menghilang lagi. Yang bermunculan di aneka media akhirnya hanyalah sensasi-sensasi sesaat, semacam bayangan hantu, specter atau ghost, kata Jacques Derrida, yakni berkelebatnya imaji-imaji baru yang sama sekali tak terduga dan tak terpermanai, incalculable, yang mengatasi segala kriteria dikotomis konvensional. Menjadi kian tak jelas kini mana yang real, mana yang virtual, mana kenyataan, mana hoax, mana fakta, mana fiksi, mana lokal, mana global, mana penjahat, mana orang suci, dan sebagainya. Yang muncul adalah ketakterdugaan yang terus-menerus memaksa kita terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru untuk menginterpretasi, untuk berinteraksi, atau berproduksi. Tapi terutama kemungkinan baru untuk memahami diri dan kehidupan itu sendiri secara baru. Sebab pola-pola, aksioma, pakem, ataupun dogma tak lagi memadai untuk memahami situasi. Semua mengalami disrupsi. Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, kreativitas adalah virus yang terus-menerus berkembang, bermutasi, dan tak pernah mati. Seluruh kehidupan memang merupakan proses kreatif, tapi melalui manusia beserta teknologinya, proses itu kini telah melahirkan demikian banyak kontradiksi. Bermacam konstruksi artifisial yang kita ciptakan memang membebaskan, namun sekaligus juga memenjarakan. Memang mempesona, sekaligus menakutkan. Meledakan kreativitas, sekaligus membuat kita kehilangan sensibilitas.
Dunia menjadi semakin menakjubkan, penuh sensasi, tapi manusia justru rentan mengalami depresi. Segala kemungkinan tiba-tiba bermunculan, namun sekaligus cepat menghilang, dan membuat kita selalu merasa ketinggalan. Kreativitas adalah virus yang terus-menerus berkembang, bermutasi, dan tak pernah mati. Saudara sekalian, seni dalam arti luas, termasuk desain, musik, film, dan sebagainya, adalah medan di mana kreativitas paling dimuliakan dan dirayakan. Para seniman memang seperti virus, bermutasi terus, tapi juga semacam Tuhan, senantiasa menciptakan harapan, senantiasa mengingatkan apa sesungguhnya yang layak kita dambakan. Sensibilitas para seniman adalah semacam radar. Ia adalah proses belajar untuk menangkap hal-hal dalam kehidupan yang dirasa tidak wajar. Kreativitas seni adalah proses tak mengenal batas untuk selalu menembus batas demi kehidupan yang lebih berkualitas. Jurnalis Amerika terkemuka, Bill Moyers, suatu ketika bilang, "Creativity is piercing the mundane to find the marvelous." Ya, kreativitas adalah proses menembus permukaan untuk setiap kali menemukan kembali lapisan kehidupan yang menakjubkan. Semoga IKJ semakin mampu melakukan itu, menembus permukaan dan menemukan hal-hal yang menakjubkan, yang memberi kita harapan. Selamat. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata oleh rektor dan didampingi wakil rektor dan juga para dekan fakultas. Untuk Prof. Bambang mohon tetap di tempat, kami persilakan kepada Bu Indah dan juga wakil rektor dan para dekan untuk menyerahkan cenderamata sekaligus berfoto bersama. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Prof. Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat Dies Natalis ke-54 Institut Kesenian Jakarta. Sudah lebih dari setengah abad, Institut Kesenian Jakarta berkontribusi dalam pengembangan seni dan budaya di Indonesia.
ISI Yogyakarta memandang IKJ sebagai salah satu mitra penting, strategis, dan sahabat untuk terus bersama-sama mengembangkan seni budaya di Indonesia. Sukses dan jaya selalu Institut Kesenian Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya adalah pertunjukan seni urban Creative Hub IKJ, Pohon, Jalan, dan Selokan. Terinspirasi dari puisi Sihir Hujan karya Sapardi Djoko Damono, disutradarai oleh Dr. Yola Yulfianti MSN dan Arham Aryadi MSN sebagai komposer dan visual interaktif. Dalam era percepatan teknologi ini, bagaimana efeknya terhadap relasi antar manusia? Apakah ada yang berkembang atau adakah yang hilang? Dari pertanyaan di atas, proses dramaturgi karya ini dibangun dan berangkat dari buku puisi Embul 80 saja, karya Sapardi Djoko Damono. Hadirin tamu undangan, mari bersama-sama kita menyaksikan pertunjukan seni yang merupakan persembahan karya kolaborasi mahasiswa dan dosen Institut Kesenian Jakarta. Selamat menyaksikan. Rawang. Ini dulu, ini dulu. Oke. Bentar. Bunga, yuk. Aman ya? Halo semuanya. Mau ditaruh di mana, Bang? Sini ya. Pinjem ya. Pinjem dulu, bentar. Dibacain dulu buat semuanya. Bentar. Sini baca dulu. Berjalan kita berdua saja mencari jejak cahaya pagi. Apaan sih itu?
dulu. Hati-hati ini ada banyak orang lagi. Permisi dulu. Maaf ya Kak. Permisi, maaf. Bentar mau apa? Maaf ya Kak. Aduh Bang dibilang. Bentar, nggak akan baca. Bacanya Nggak kebaca. Yang bener dong bacanya. Aduh malu-maluin banget lagi jatuh. Salah halaman tahu ini. Bentar dulu. 8. Nah, rintih gerimis mengusirnya. Ya ampun. Kita berdua saja. Saling bertanya. Aduh Tuhan. Bertanya apa? Susah banget sih. Mau pinjem doang kok. Coba. Maaf Pak. Sorry. Maaf ya. Sebentar dulu. Sorry. Maaf ya. Maaf. Bapak permisi. Kau di mana? Kau di mana di sini? Kau di mana? Sini. Bentar di sini gantian. Menyusuri jejak pagi. Diusir gerimis. Sabar bentar dikit lagi. Mereka bilang. Ini jalan kenangan. Aduh. Pelit banget sih. Itu kan bukan bukumu. Percayakah kau? Dibilangin pinjam kok. Ayo bareng. Ayo, percayakah kau pada ingatan? Jangan dicekik dong ini. Ya udah maaf sih. Cepet jawab. Percayakah kau bahwa kita ada dalam ingatan? Naik lagi, takut jatuh. Ya udah kamu yang baca. Sudah. Percayakah kau pada kenangan? Percaya nggak? Jawab dulu. Yang ada tinggal udah. Yang ada hanya untuk bentar. Yang ada hanya untuk astagfirullahaladzim ya Allah. Bentar HP-nya jatuh. Ya ampun, tuh kan. Mungkin jadi ngangkat. Lagi ngapain sih? Main HP. Begini loh, Bul. Kalau nanti kapan-kapan kita ke PIM, aku mau ke resto yang ada nasi goreng, ikan asin, dan ayam. Tapi ayamnya nggak usah, karena susah digigit pakai gigi palsu. Minumnya Chinese tea. Tanpa gula, jadi bisa dibagi ke beberapa orang. Katanya, teh Cina itu bisa mengikis yang jahat-jahat pada makanan yang banyak lemaknya. Dan lagi, B, tidur yuk. Ini sudah jam 11, sudah waktunya minum obat tidur. Asalnya kan luar. Cina itu luar negeri. Sama seperti Amerika dan Jepun. Jadi agak-agak gimana gitu loh. Ya. Kamu denger gak sih? Denger be. Cuma yang itu-itu saja, setiap kali mau tidur agak-agak bosan. Ya kalau denger itu ya kasih komentar. Ngomong apa kek, protes kek, atau usul kek. B, lihat aku. Ini aku lagi apa? Oh sorry. Lagi nulis apa kamu di tempat tidur? Oh, lagi nulis proposal. Atau ngerjain paper mata kuliah filsafat ya?
Aku bilangin ya, kamu tahu nggak? Kamu itu nggak boleh kalau mau tidur itu main laptop. Kata orang itu bisa mengganggu mata dan susah tidur. Ya. Hujan mengenal baik pohon, jalan dan selokan. Suaranya bisa dibeda-bedakan. Kau akan mendengarnya meski sudah kau tutup pintu dan jendela. Meskipun sudah kau matikan lampu. Hujan yang tahu benar membeda-bedakan. Tapi aku kan harus mengerjakan kerjaan kantor. Bikin paper, balas-balas email, dan kadang-kadang bikin janji sama dokter kamu kalau kamu mau konsultasi. Hujan yang tahu Istri yang jempol. membeda-bedakan. Yang lewat Bul, jalan dan katanya selokan. kamu itu luar biasa. Dari tadi aku itu kan bahas soal makanan. Kamu itu luar biasa. Ini sudah jam 11. Tidur yuk. Tidur yuk. Besok kalau dibangunin malah merem. Ayo. Yang harus Ya, Bul. kau udah. rahasiakan. Atau mau dinyanyiin Nina Bobo? Hujan yang tahu benar membeda-bedakan telah jatuh di pohon, jalan dan selokan, menyihirmu agar sama sekali tak sempat mengadu. Waktu menangkap wahyu yang harus kau rahasiakan. Waktu menangkap wahyu yang harus kau rahasiakan. Hujan mengenal baik pohon, jalan dan selokan. Hujan mengenal baik pohon, jalan dan selokan. Waktu menangkap wahyu yang harus kau rahasiakan. Waktu menangkap wahyu yang harus kau rahasiakan. Hai. Dan
Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Pertunjukan Seni Urban Creative Hub IKJ. Selanjutnya, pemberian apresiasi kinerja kepada tenaga pendidik tetap Institut Kesenian Jakarta berdasarkan masa kerja menjadi tenaga pendidik tetap di Institut Kesenian Jakarta. Periode 15 tahun, 20 tahun, dan juga 25 tahun akan saya sebutkan satu persatu. Penghargaan atas dedikasi dan kinerja lebih dari 15 tahun. Yang pertama, Zamilia SSN MSI, Program Studi Kriya Seni S1. Budi Panca Mulia Tobing MSN, Seni Rupa Murni S1. Bintang Bayangkari MSN, Film dan Televisi D3. Amra Reza SSN MPD, Seni Musik S1. Saud Irianto Manik MSN, Desain Komunikasi Visual S1. Anindyo Widito MSN, Desain Interior S1. Dan dimohon ketersediaannya kepada Bapak Dr. Marseli Sumarno MSN untuk memberikan penghargaan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya dan juga kinerjanya yang lebih dari 15 tahun untuk Institut Kesenian Jakarta. Kalau mau ada yang foto-foto boleh. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih banyak atas kesediaannya sudah ke panggung dan sudah cukup fotonya? Baik, terima kasih. Oh, sekali lagi? Oke. Oh ya, baik. Mohon maaf, kami akan lanjutkan ke penghargaan atas dedikasi dan kinerja lebih dari 20 tahun. Yang pertama, Muhammad Rifai Riza MA, Televisi dan Film S1 diwakilkan oleh Bapak Erlan Basri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya Dr. RB Armantono MSN dari Televisi dan Film S1. Selanjutnya Ibu Dr. Indah Cahya Wulan MSN, Desain Komunikasi Visual S1. Arya Dianta MSN, Desain Komunikasi Visual S1. Jimmy Ivan Suhendro MSN, Seni Rupa Murni S1. Budat Maka Darsono MSN, Desain Komunikasi Visual S1. Dr. Sri Varianti Pane MSN, Desain Interior S1.
Dr. Iwan Gunawan SSN MSI, Penciptaan dan Pengkajian Seni S2. Firman Lee MSN, Seni Rupa Murni S1. Ibu Dr. Citra Semara Dewi SSN MSI, Desain Interior S1. Dr. Luki Wijayanti MSN, Kriya Seni S1. Denny Rusanto MSN, Seni Rupa Murni S1. Dr. Tria Ruwiratno SSN MSI, Seni Rupa Murni S1. Dan kami mohon kesediaannya kepada Ibu Dr. Melina Surya untuk memberikan penghargaan. Dipersilakan. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas dedikasi dan kinerjanya yang lebih dari 20 tahun di Institut Kesenian Jakarta. Enggak, tadi lagi di kamera sebelah. Iya, boleh diabadikan. Ya,
Baik, terima kasih dan selanjutnya saya akan membacakan penghargaan atas dedikasi dan kinerja lebih dari 25 tahun. Yang pertama, Agni Aryatama MSN, Film dan Televisi D3 akan diwakilkan oleh SDM yang sudah standby di sini, dipersilakan. Selanjutnya Safi'i MSN, Film dan Televisi D3. Nan Triveni Ahnas PhD, Penciptaan dan Pengkajian Seni S2 akan diwakilkan. Selanjutnya Robin Sarha Simanjuntak MSN, Seni Teater S1. Subagjo Budi Santoso MSN, Televisi dan Film S1 akan diwakilkan. Dan dimohon kesediaannya kepada Ibu Dr. Julianti Parani untuk memberikan penghargaan atas dedikasi dan kinerja lebih dari 25 tahun. Baik, selamat sekali lagi dan kita akan foto bersama. Diminta kesediaannya kepada Bapak Fauzi Bowo untuk foto bersama. Dipersilahkan Pak. Ya Pak, mohon maaf. Mau diatur komposisi untuk fotonya, silakan. Seperti apa? Oh baik. Yang belakang boleh angkat sertifikatnya. Senyumnya jangan lupa. Iya, terima kasih banyak. Sudah? Udah, oke. Terima kasih banyak dan selamat untuk semua yang sudah berdedikasi di menerima penghargaan 15 tahun, 20 tahun dan juga 25 tahun. Terima kasih atas pengabdiannya kepada IKJ. Terima kasih. Terima kasih.
Dan demikian rangkaian acara peringatan Dies Natalis IKJ ke-54 pada siang hari ini. Dan tidak lupa kami mengingatkan juga bahwa setelah acara siang hari ini usai, kami persilakan hadirin untuk dapat mengunjungi stand Bazar Art dan menikmati street food gratis yang akan dilanjutkan dengan persembahan tari flash mob dari para alumni program studi seni tari Fakultas Seni Pertunjukan Indonesia di sepanjang pelataran dan halaman kampus IKJ. Makasih. Dan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada peringatan Dies Natalis IKJ ke-54. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para sponsor, Bank BNI, IFG Live, Asuransi Bumida, Abadi Jaya Foto, Dapur Pangeran, Holland Bakery, Kanya Fashion Designer, beserta alumni Institut Kesenian Jakarta Sirema Angkatan 1987. Hati-hati dengan mawar berduri, cakep. Jika lengah bisa saja terluka. Saya Sisi Syahab undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.